Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu membahas mengenai program sistem informasi akademik berbasis web, yang dimana video sebelumnya membahas pendaftaran santri baru secara online, dimana ada beberapa hal yang lupa saya tambahkan. Pertama, kita login dulu sebagai admin, lalu kita ke menu admin master, pilih submenu setting profile web. Nah, di sini pada status PSB atau pendaftaran santri baru dengan statusnya non-aktif atau tidak aktif, yang dimana jika PSB berlangsung berarti dia statusnya harus aktif, dan jika PSB tidak berlangsung maka statusnya harus non aktif, agar link yang diakses pas diklik pendaftaran santri baru dia akan terblok dengan keterangan maaf pendaftaran belum dibuka. Dan untuk membukanya tinggal diaktifkan lagi status PSB-nya dengan cara klik dan aktif, pilih aktif langsung update, sehingga status PSB atau linknya bisa kita akses pendaftarannya. Baik, setelah membahas pendaftaran santri baru pada video sebelumnya, kali ini kita akan membahas bagaimana mengolah pada menu sekolah, yang dimana ada submenu mata pelajaran dan kelas, ada data pengajar, data santri, data jadwal, dan data program pendidikan. Kita akan berurutan, dan yang pertama kita akan melihat ke program pendidikan. Karena di pondok pesantren ini ada beberapa kategori pendidikannya, kita akan mengelolanya. Di sini ada program pendidikan, dan di sini bisa menambahkan program pendidikan yang baru. Dan di sini ada menu akses, yang dimana tiap masing-masing santri bisa login dan menunya bisa diakses kalau dia dicentang. Kalau nggak dicentang, maka pada santri yang berada di MTS Putra otomatis nggak bisa akses menu jadwal. Dan untuk mengolah menunya ada di sebelah kanan. Di sini ada menu home, profile, jadwal. Dan untuk menambahkannya tinggal tambah menu dengan cara masukkan nama menunya, link, icon, dan order by atau urutannya. Kemudian tambahkan submenu di dalamnya. Setelah program pendidikan, kita akan melihat ke mata pelajaran dan kelas, yang dimana nanti mata pelajarannya akan digunakan untuk membuat sebuah jadwal. Kelas di sini untuk menambahkan datanya, pilih sesuai dengan program pendidikan. Kita lihat program pendidikannya di sini ada MTS, coba kita tambahkan MA Putra. Coba kita inputkan kelas 10. Maka data kelas berhasil ditambah kelas XA atau kelas 10A. Ini untuk menambah mata pelajaran yang nantinya akan digunakan oleh data jadwal. Selanjutnya coba kita tambahkan data santri dulu. Kita tambahkan ke kelas yang baru tadi kita buat, MA Putra, pilih program pendidikannya, pilih A, NIS example aja dari 1 sampai 8, namanya semangat lagi gimana. Dan untuk tanggal lahirnya kita beri 1 Juli 2021. NIS dan tanggal lahir ini penting sekali agar santri bisa login menggunakan NIS dan passwordnya yaitu tanggal lahir. Coba kita add, data berhasil ditambah. Kita cari dia di MA Putra 10A. Di sini kita bisa menambah detail dan update-nya, dan juga santrinya sendiri nanti bisa menambah sendiri. Jadi nggak perlu admin yang menambahkan, nanti bisa ditambah sendiri oleh admin dengan cara login menggunakan NIS dan passwordnya tanggal lahir. Ini ada menu edit untuk mengedit data awal tadi, dan sini ada menu pilih untuk memilih datanya mau dihapus atau dinonaktifkan saja. Kalau dinonaktifkan maka secara otomatis datanya tidak terhapus, tapi siswanya nggak bisa login karena akunnya nggak aktif. Setelah data siswa, kita kembali ke data pengajar. Data pengajar digunakan nantinya untuk membuat sebuah jadwal. Kita coba tambahkan nama gurunya siapa, dan di sini nanti untuk guru atau pengajarnya loginnya menggunakan email, dan password defaultnya yaitu menggunakan tanggal lahir. Coba kita inputkan satu data pengajar. Nah, di sini ada data pengajar 1. Kita coba contohkan, yaitu dengan nama contoh pengajar, emailnya pengajar123@gmail.com,
Nantinya kita akan gunakan untuk login menggunakan email ini dan passwordnya yaitu tanggal lahirnya ini. Ini bisa kita edit dan juga delete. Selanjutnya setelah pengajar kita akan ke jadwal. Kita coba buat jadwal. Ini ada data jadwal, data seluruh jadwal. Kita coba buat di MA Putra dan kelas 10A. Sini masih kosong. Pertama kita pilih program pendidikannya, itu MA Putra. Lalu pilih kelasnya, kelas 10A. Lalu pilih pengajar atau gurunya. Kita pilih yang contoh pengajar. Lalu kita pilih mata pelajarannya. Kita pilih matematika aja. Lalu kita pilih harinya, pilih hari Kamis. Lalu kita pilih jamnya, jam mulainya jam berapa. Kita pilih jam 1. Lalu kita pilih jam berakhirnya jam berapa. Lalu kita klik add. Kita cek kembali di MA Putra kelas 10A dan ada jadwalnya. Pengajarnya siapa, mata pelajarannya apa, kelas, hari, jam mulai, jam berakhir. Untuk edit, untuk mengubah siapa pengajarnya, bisa diedit. Setelah membuat satu data jadwal pengajar, yang dimana nantinya jadwal tersebut akan tampil juga di menu punya pengajar atau menu ketika login menggunakan pengajar, maka secara otomatis jadwalnya muncul sesuai dengan guru pengajarnya siapa. Dan juga jadwalnya akan muncul sesuai dengan siswa yang login atau santri yang login, dengan sesuai dengan kelas dia, kelas berapa yang login, maka disitu akan muncul. Bisa kita coba login menggunakan data pengajar yang tadi kita buat. Dan untuk menu loginnya sama dengan menu admin login dan juga siswa atau santri login. Klik login. Nah ini dia data pengajar atau login tempat pengajar. Bisa ubah password yang benar, password yang baru, dan ulangi password. Ini ada jadwal mengajar, ada jadwal. Itu tadi yang pertama, karena dia ada satu mata pelajaran saja, maka munculnya satu. Sini ada juga absen kelas, juga update absensi. Kita akan membahasnya pada mungkin video berikutnya. Lalu ada laporan absensi, rekap laporannya sesuai dengan semester, dan juga input nilai dan cetak nilainya. Kita kembali ke jadwal. Perlu kita perhatikan di sini ada semester ganjil. Coba kita kembali ke menu admin dan cari setting profil web. Sini di admin master ada update semester, yang dimana ketika diklik maka secara otomatis dia akan berubah menjadi semester genap, dari ganjil ke genap. Ini sangat berguna sekali untuk absensi dan juga input nilai. Jadi pastikan untuk semesternya ini diupdate sesuai dengan tahun ajaran yang berlangsung. Coba kita perhatikan di sini semesternya semester genap. Kembali lagi di sini semesternya semester ganjil. Coba kita refresh. Dia juga ikut berubah menjadi genap. Jadi semester ini bisa diubah ketika pergantian semester. Misalkan dari semester ganjil ke pergantian semester genap. Dan di sini untuk login sebagai pengajar, kita coba login sebagai siswa atau santri. Kita logout dulu. Kita menggunakan data yang tadi kita buat di data santri, gunakan NIS dan password tanggal lahir. Nah di sini ada namanya example, dan juga NIS, program pendidikannya MA Putra, kelasnya kelas 10A. Nah di sini nggak ada menu jadwal ya. Kenapa nggak ada? Karena dia belum diizinkan. Nah di sini kita kembali ke admin dan kita coba izinkan menu jadwalnya di menu sekolah, menu program pendidikan yang di MA Putra, akses menunya. Nah di sini tidak aktif. Kita coba aktifkan. Oke, kembali lagi ke halaman santri login. Coba kita refresh. Nah di sini ada jadwal. Di sini baru satu jadwal, yaitu kelas 10A baru satu jadwal. Ini untuk nantinya ngerekap data sesuai merekap data nilai dan data absen sesuai dengan semester genap atau semester ganjilnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kesempatan berikutnya, yaitu kita akan membahas bagaimana pengajar melakukan absensi dan juga input nilai. Karena di pondok pesantren tidak dibolehkan membawa Android, maka secara otomatis pengajar yang absenkan, dan nantinya login siswa atau santrinya bisa dilihat oleh orang tua, bagaimana orang tua melihat kehadiran anaknya saat belajar di pondok pesantren. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.